Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain Season 2 part yang kelima, teman-teman. Nah, sebelum melanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah seorang yang membantu Mimin mencapai 6.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Kembali ke Baekhyun, di mana dirinya masihlah terlihat santuy wae sesudah beradu pedang melawan Jin Heon. Lantas ia pun berkata, "Apa kau adalah tipe orang yang hanya menonton dan menunggu? Jangan ragu-ragu, lakukan saja yang harus kau lakukan." Mendengar itu, Jin Heon yang sedang kelelahan pun langsung menjadi emosi, seraya memerintahkan juniornya untuk turun ke medan tempur, membantu para sahyungnya melawan sekte Gunung Berbunga. Kemudian para murid sekte Wudang pun langsung turun ke arena mengepung Jogul Yeonjung dan juga Siu Seul. Melihat itu, si Baekhyun pun tertawa sambil ia pun melontarkan kata, di mana situasi tersebut adalah pemandangan yang tak pernah bisa ia lupakan. Sebab bagaimana tidak, murid dari sekte Wudang yang merupakan salah satu dari 8 sekte besar mengelilingi atau mengeroyok murid dari sekte Gunung Berbunga. Jin Heon pun hanya tertunduk, menahan emosi dibarengi dalam pikirannya ia sangat amat kesal, karena tak pernah dipermalukan sampai sebegitunya. Andaikan pertempuran itu tidak harus ia menangkan apapun yang terjadi, maka dirinya pun tak akan pernah berbuat sampai seperti itu. Lalu Jin Heon pun menarik napas dalam-dalam, meredakan emosi yang terus meluap-luap dalam dirinya. Seraya ia pun menjelaskan bahwa ia sekarang mengakui akan murid sekte Gunung Berbunga yang sangat kuat. Akan tetapi ia pun bertanya alasan kenapa si Chumyung tak terjun langsung ikut dalam pertempuran. Apakah mungkin menurutnya sang Heavenly Defense Dragon takut untuk melawan sekte Wudang? Baekhyun pun menjawab, sepertinya kau salah sangka. Dengan kekuatanmu yang sekarang kau belum pantas untuk membuatnya bangkit. Yang pada intinya dua orang harus berada di level yang sama untuk saling beradu pedang. Mendengar itu, si Jin Heon pun kembali sangat emosi, sebab kata-kata si Baekhyun terkesan meremehkan kekuatan ataupun keterampilan yang ia miliki. Baekhyun pun melanjutkan perkataannya, "Jangan marah, sama sepertimu aku pun belum pantas untuk bertarung dengannya. Memang selalu saja ada yang aneh di dunia ini, seperti ayam berkaki 3, monyet berekor 2, dan terkadang ada monster dengan 3 kepala dan 6 tangan. Itu sendiri mengarah ke suatu mitologi Cina kuno, teman-teman, yang bernama Samduyukbi, yang berarti orang yang sangat amat kuat dibanding siapapun. Baekhyun pun kembali menjelaskan agar si Jin Heon jangan khawatir, karena ia pun akan menghiburnya dalam pertarungan tersebut. Dibarengi, bukankah sudah sewajarnya Indestructible dari sekte Wudang bertarung dengan Red House Sword atau pedang kebenaran dari sekte Gunung Berbunga. Sebab jika melawan sang Heavenly Defense Dragon rasanya tidak cocok. Mendengar itu, Jin Heon yang terlihat sangat emosi pun langsung dengan sangat amat cepat menerjang ke arah si Baekhyun. Dalam pandangan si Baekhyun sendiri, ia tahu betul lawannya adalah orang yang berada di posisi puncak di generasi Buddha dataran Jianghu, yang mana jika bukan karena konferensi antara sekte ujung selatan melawan sekte Gunung Berbunga, maka saudaranya Jin Gemryong pun sudah dipastikan akan termasuk ke dalam Six Dragon di dataran Jianghu sama seperti si Jin Heon. Penjelasan dulu, teman-teman, maksud dari Six Dragon sendiri yaitu 6 murid atau generasi muda yang terlampau sangat amat kuat. Dan juga di sini baru terungkap 2 orang, yaitu Jin Heon, pedang naga dari sekte Wudang, lalu sang Heavenly Defense Dragon atau si Chumyung. Kembali ke pertarungan, dengan kata lain maksud si Baekhyun sendiri adalah Jin Heon dan juga Jin Gemryong berada di tingkat kekuatan yang sama. Itu berarti jika ia bisa mengalahkan lawannya sekarang, sama dengan ia menghancurkan tembok yang membuatnya tak berdaya di tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, Jin Heon pun menyabatkan pedangnya, mengeluarkan sebuah teknik yang mana itu seperti kain sutra biru yang teramat tajam hingga bisa membelah udara. Akan tetapi pastinya si Baekhyun pun sudah berlatih sangat keras dan bersiap untuk menghadapi momen-momen tersebut, di mana dirinya pun perlahan terlihat menjadi sangat samar. Lalu tiba-tiba si Baekhyun pun seperti berubah menjadi 7 orang dan dengan cepat menyerang si Jin Heon, yang seketika membuat tekniknya hancur. Skillnya itu sendiri bernama Seven Sword of Plum Blossom, di mana akhirnya bayangan yang dikeluarkan si Baekhyun pun perlahan menjadi kelopak bunga plum yang berterbangan di sana.
Tak sampai situ, kenyataannya teknik itu mempunyai kelanjutan serangan yang disebut True Plum Blossom. Jika digambarkan teman-teman, singkatnya rangkaian skill itu sendiri seperti 7 tebasan kuat dan diakhiri dengan satu tusukan yang sangat amat tajam. Merasakan semua hal itu, Jin Hyun pun yang tak sempat bereaksi pun harus menelan kekalahan dan berakhir tak sadarkan diri. Lalu para masyarakat yang melihat pertarungan itu pun dibuat takjub, terkesima lantaran tak hanya sebatas teknik yang dikeluarkan Baekhyun sangat luar biasa, nyatanya hal itu pun langsung menghadirkan pemandangan yang sangat indah. Di sisi lain, Yeonjung yang terlihat sedikit panik pun merasa bahwa itu semua tidak adil, sebab dirinya hanyalah sebatas junior di Sekte Gunung Berbunga. Jadi seharusnya mereka atau para murid Sekte Wudang mengepung murid terkuat kedua di bawah si Baekhyun. Para murid Sekte Wudang pun lantas bertanya tentang siapakah gerangnya orang yang dimaksud tersebut. Untuk itulah si Yeonjung pun dengan cepat menunjuk mengarah ke suatu tempat, di mana di sana nampak Xiu Seol yang tengah beradu pedang dengan para murid dari Sekte Wudang. Murid tersebut pun terlihat kewalahan sebab menurutnya dibandingkan dengan bertarung, Xiu Seol sendiri lebih mirip menari menggunakan pedang dibarengi dengan gerakan yang sangat amat cepat. Bersama alasan itulah, para murid pun mencoba menggabungkan serangannya dengan serentak, berharap bisa mengimbanginya. Akan tetapi, nyatanya sedikit pun hal itu tak berpengaruh, dan bahkan 2 orang murid harus terlempar terluka dalam pertarungan tersebut. Setelah itu, Baekhyun pun dengan keras berkata, "Apa kalian ingin tetap melanjutkan, hah? Jika iya, mungkin kalian mempunyai kesempatan. Namun, jika para murid Sekte Wudang yang terluka tak segera diobati, mungkin itu akan mengancam masa depan mereka." Ditambah ia pun merasa masalah tersebut tak sebesar itu sampai-sampai harus mengorbankan masa depan dari sahyung mereka atau senior teman-teman. Para murid Sekte Wudang pun terlihat saling menatap, menganggukkan kepala menandakan isyarat mereka sepakat untuk menyerah. Sesudah itu Baekhyun pun mengumumkan bahwa mereka atau Sekte Gunung Berbunga yang memenangkan pertarungan tersebut, dan juga memberikan peringatan agar Sekte Wudang meninggalkan Namjing paling lambat di malam sekarang. Kemudian para junior dari Sekte Wudang pun serentak tertunduk, memopoh para sayungnya keluar dari arena dan berniat pergi. Tetapi sebelum itu salah satu murid pun memberikan hormat dan berterima kasih atas kerendahan hati mereka. Ia pun mengakui kekalahan dari sektenya tersebut. Baekhyun pun membalas penghormatan itu dan mewanti-wanti agar mereka tak kembali bermacam-macam dengan Sekte Sedohua, lantaran murid Sekte Wudang telah bertempur dengan hormat. Jadi ia yakin dan percaya bahwa tak akan ada cemooh dari Sekte Gunung Berbunga di masa depan. Lalu di kalangan masyarakat yang menonton pun tentunya menjadi sangat ramai, di mana gosip itu pun berinti sepertinya rumor yang mengatakan Sekte Gunung Berbunga telah kembali ke masa jayanya adalah sebuah kebenaran. Ditambah mereka mengalahkan Sekte Wudang untuk melindungi Sekte Sedohua. Andaikan dilindungi seperti itu, sepertinya tak ada salahnya menjadi sekte cabang mereka. Setelah itu Baekhyun pun perlahan mendekati ketua Wei Lisan, di mana ia melaporkan bahwa saat ini mereka telah berhasil menyelamatkan Sekte Sedohua. Mendengar itu si ketua Wei Lisan pun bergetar hebat, mencucurkan air mata berterima kasih, seraya sebagai pemimpin ia merasa sangat berhutang budi pada Sekte Gunung Berbunga. Baekhyun, Jo Gul Yeonjung beserta Yu Seol pun bersama-sama berkata agar si ketua tak perlu berterima kasih sebab mereka hanya menjalankan tugas. Untuk si Chumyung sendiri yang tengah ngeplay lantaran sedang mabuk-mabukan hanya tersenyum santai menikmati momen-momen yang mengharukan tersebut. Singkat waktu malam pun tiba, di mana di sana terlihat ketua Wei Lisan yang sudah mengobrol dengan beberapa orang penting di wilayah Namying, yang mana masing-masing dari mereka memberikan selamat lantaran sekte utama si ketua akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian si ketua pun menatap langit mengingat keyakinan ayahnya yang selalu berkata bahwa Sekte Gunung Berbunga pasti akan kembali bangkit sepenuhnya, dan mereka tentunya tanpa ragu akan selalu membantu Sekte Sedohua, dan nyatanya hari tersebut pun akhirnya tiba. Kemudian si ketua pun menatap salah satu ruangan, di mana dirinya pun tahu dalam ruangan itu ada para pahlawan yang membela sektenya. Ia pun mengira bahwa mungkin mereka sedang merayakan kemenangan dari pertempuran itu, dan dirinya pun berniat mengikuti pesta, sembari kembali meminta maaf lantaran tak percaya dengan kemampuan masing-masing murid dari Sekte Gunung Berbunga.
Lantas si ketua pun membuka pintu ruangan dengan sangat amat bersemangat. Akan tetapi kenyataannya kondisi di dalam ruangan itu jauh dari ekspektasi si ketua, di mana di sana para murid sekte Gunung Berbunga sedang kewalahan hanya untuk menangkap si Chumyung agar tak pergi menyusul para murid sekte Udang. Baek Chun pun berkata agar si Chumyung bersikap tenang dan memikirkan kembali niatnya, sebab para murid sekte Wudang telah pergi, jadi tak perlu menyusul mereka. Karena pekerjaannya sudah selesai, mereka hanya perlu kembali ke sekte Gunung Berbunga. Ditambah ia pun mengingatkan bahwa si ketua sudah mewanti-wanti agar si Chumyung tak membuat masalah. Si Chumyung yang sudah berpakaian serba hitam ditambah memakai topeng pun menjawab, memang benar tugas mereka sudah selesai, tetapi itu hanya sebatas pekerjaan Baek Chun, Jo Gul Yeonjung dan juga Siu Seul. Untuk pekerjaannya sendiri sama sekali belum selesai, di mana ia berniat akan menguak alasan sebenarnya sekte Wudang di Namying. Lalu ia pun pergi dengan sangat amat cepat. Baek Chun dan yang lainnya pun terlihat sangat pasrah seraya berkata, habislah kita. Disambung si ketua Welisan yang nampak kebingungan dengan semua yang terjadi. Yang pasti dalam pikirannya ia pun berkata, ayah, kurasa ada sesuatu yang salah di sini. Singkat cerita, Sin pun berpindah ke rombongan sekte Wudang yang tengah dalam perjalanan kembali ke sektenya setelah kalah dalam pertempuran. Lalu si Jin Heon pun memegang dada, tertunduk meratapi kekalahannya melawan si Baek Chun. Ia pun merasa dirinya telah mengotori nama Wudang. Tidak hanya itu, bahkan ia pun sudah menggunakan metode keterlaluan, yaitu mengeroyok mereka. Akan tetapi kenyataannya meski sudah begitu pun mereka gagal dalam merebut tempat itu. Namun ia pun mengingat kembali tujuan sebenarnya mereka adalah makam pedang. Jadi ia pun memerintahkan salah satu murid untuk secepat mungkin kembali ke sekte dan melaporkan tentang situasi mereka di sana. Ditambah ia pun berkata bahwa mereka tidak memungkinkan untuk langsung pulang. Mereka harus menunggu perintah selanjutnya dari sekte sambil menyembuhkan luka yang telah didapat. Akan tetapi obrolan itu dipotong dengan datangnya seorang pria yang berkata tidak perlu, di mana sosok tersebut bernama Mujin, yang mana dalam sekte Wudang para murid yang bermargamu adalah murid terkuat dari sekte. Mereka pun menjadi bagian dari 3 pedang Wudang dan juga paling tersohor akan kekuatannya. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.